Paling gak jelas tuh menurutku bendera Indonesia. Dan negara paling terkotor itu menurutku juga Indonesia. Ini bukan bendera Indonesia. Ini semacam umbul-umbul. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Bendera adalah lambang kemerdekaan negara, dan ketika bendera itu disepelekan, diremehkan, dihina, bahkan dibuat permainan, siapa yang tak marah? Saya sendiri pun pasti akan geram. Kini terjadi pada negara jiran kita. Saya tak sebutkan itu negara mana dan orang mana, sekarang berada di negara mana. Yang pasti hari-hari ini sangatlah viral di Indonesia, dan ini dibahas oleh para netizen kita. Paling gak jelas tuh menurutku bendera Indonesia. Dan negara paling terkotor itu menurutku juga Indonesia. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku barusan menemukan salah satu video, username-nya itu username negara sebelah. Tapi aku nggak tahu adminnya itu beneran orang negara sebelah atau orang Indonesia, cuma pengen naikin viewers atau followersnya. Aku nggak tahu ya soal itu. Cuman aku ngerekam semua kontennya dia. Kenapa aku rekam? Karena aku takutnya nanti kalau misalkan video ini rame, terus ada orang yang minta bukti dong pastinya. Dan videonya itu menjelekan Indonesia, semua video-video dia itu. Dia bilang katanya bendera Indonesia itu bendera paling gak jelas katanya. Terus dia bilang juga negara terkotor itu katanya negara Indonesia. Surat terbuka untuk Mas dan Mbak pemilik akun tersebut. Perlu kalian tahu kalau pahlawan Indonesia, orang-orang zaman dulu yang ngebela Indonesia, mereka tuh mati-matian loh ngebela Indonesia demi kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Dan kamu ini kan, aku gak ngerti kamu tuh orang asli Indonesia atau orang asli mana, tapi menurutku nggak pantas gitu loh. Kalau misalkan netizen sampai tahu ya video kamu atau akun kamu, pasti sih mereka juga nggak terima sama kayak aku. Menurutku hapus deh konten-konten yang kayak gitu, video-video kamu Mas Mbak, karena nggak pantas. Indonesia nggak pernah loh menjelek-jelekan negara sebelah. Jujur aja ya, di Indonesia nggak pernah. Indonesia tuh bener-bener sangat menjunjung tinggi yang namanya menghargai persatuan, kesatuan kayak gitu. Jadi mending dihapus deh sebelum aku spill nama username-nya dan video-video kamu. Sebentar lagi kita memperingati 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Senang melihat bendera berkibar di mana-mana, tetapi yang sangat saya sayangkan, tidak sedikit bendera yang salah ukuran. Contoh di depan saya ini, bukan lagi 2:3, tapi 1:2. Ini bukan bendera Indonesia. Ini semacam umbul-umbul. Wah, Saya sedih dan prihatin karena banyak masyarakat yang tidak tahu betul mana bendera negara kita dan mana umbul-umbul. Asal merah putih dikibarkan dianggap bendera. Ampun deh. Mari kita berbenah diri, saling mengingatkan, dan semakin mencintai Republik Indonesia. Salam bahagia dari Dipa Komala. beberapa video ya, ini pastinya netizen kita ini menuduhnya Malaysia. Bukan geng, bukan Malaysia ya. Kemarin itu pernah kejadian juga, lambang Garuda Indonesia, kepalanya itu ditukar menjadi kepala ayam. Itu sangatlah viral juga di Malaysia, yang bahkan seluruh netizen Malaysia itu telah mengecam, seluruh netizen Indonesia itu telah mengecam Malaysia. Dia sangka itu yang berbuat orang Malaysia. Lagi lagu Halo Halo Bandung itu pun juga macam itu, dan akan tetapi faktanya ternyata itu yang melakukan itu orang Indonesia sendiri. Segitu bencinya dengan negara sendiri, tanah kelahiranmu. Kita boleh buat video, buat perbandingan
antara satu negara dengan negara lain, asalkan itu yang bertujuan positif, macam pembangunan, pendidikan, kesehatan. Karena kita pernah berada di negara jiran, contoh macam saya pernah di negara Malaysia, lepas itu saya menceritakan pengalaman-pengalaman yang membuat saya itu terkejut karena hal-hal macam itu belum pernah ada di Indonesia. Lalu kita buat video untuk memajukan negara kita dengan hal macam itu, seakan-akan itu negatif, tapi kita sebetulnya itu tujuannya menjadikan hal yang positif untuk membangun negara kita. Itu tak masalah. Akan tetapi kalau sampai merendahkan macam bendera bendera diremehkan, dijelek-jelekkan, saya sendiri mewakili seluruh orang Indonesia pastinya akan marah kepada korang semua. Lagi abang yang last tadi itu ya, yang terakhir itu dia kata macam menyampah lah dengan bendera-bendera Indonesia, yang orang itu katakan itu umbul-umbul. Gini ya bang ya, yang namanya umbul-umbul dengan bendera itu berbeda kan bang ya. Kalau bendera itu dikibarkan setiap rumah, setiap tepi jalan itu merah putih, karena itu lambang bendera Indonesia. Nah kalau umbul-umbul itu sama dikibarkan juga, tapi kalau umbul-umbul itu beda. Kalau umbul-umbul itu bukan bendera. Ada yang yang warnanya itu biru dan lain-lainnya, itu namanya umbul-umbul, bukan bendera. Jadi jangan anggap ketika akan merayakan kemerdekaan, tentunya di negara Indonesia ini ya, semua macam setiap rumah itu mengadakan bendera di depan rumahnya. Itu sebagai penghargaan ataupun cara rakyat Indonesia untuk menghormati kemerdekaan Indonesia. Iya betul, kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu kami tanpa disuruh mengadakan bendera di depan rumah. Serupa macam di Malaysia, malahan di Malaysia itu bukan hanya menunggu hari akan kemerdekaannya ataupun ulang tahunnya, macam hari-hari kalau di Malaysia itu geng. Saya yang membuat salut itu geng. Nah daripada nanti fitnah ini lebih berkepanjangan, jadi saya stop saja di sini, karena yang sebetulnya para netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia itu sangat-sangatlah menghargai bendera Indonesia dan juga Malaysia. Bakar ini bendera boleh? Mana boleh? I bagi 100. Boleh, tambah. Tamau. Mana? Sebab apa Tamau ah? Tambah. Nanti Tambah. mau marah. Kena respect ini bendera lah, betul? Ya lah, mestilah. Mana boleh bakar? Kita negara mana-mana pun kita kena respect, ya, betul? Betul. Sebab itulah you Tamau duit. Tak boleh, tambah. Respect lagi bagus lah. Yes. Alright, thank you abang. You sudah. I nak tanya you something lah bro. Ya. I nak tanya, you tahu tak ini bendera negara apa? You pegang. You tahu tak bendera negara apa? Indonesia. Yes, correct. Tangan kan? Kalau I bagi you 100, you conteng ini bendera boleh tak? I bagi 100, you conteng ini bendera boleh tak? Disrespectful lah bro. Tak baik lah macam tak respect the flag. Tak baik lah macam. Saya kasih uang 500.000, mau nggak? Dikasih doang mas. Ada syaratnya. Nih, bentar. Ini amplop isinya duit 500.000. Dipegang dulu. Ada syaratnya. Tahu ini bendera apa? Malaysia. Ya, pegang dulu. Nah, ini ada korek. Saya suruh bakar, masnya mau nggak? Ada duit, tapi harus. Bakar ini Iya. dapat uang ini mas ya. Iya. Daripada saya bakar ini mas ya. Nah. Mending saya bakar uang ini mas. Wah keren. Ini mungkin loh, Mas. Ini mungkin di mata kita kan biasa-biasa saja. Iya. Di mata orang Malaysia ini sangat berharga. Jika Betul, kalau betul. bendera Indonesia Sangat setuju. yang diginikan orang Malaysia, perasaannya sama gimana mas? Makanya loh itu 500.000 itu. Harga ini nggak sebanding dari negara itu mas. Harga ini Mantap. nggak sebanding dari negara itu mas. Saudara, seorang warga negara Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia menemukan sebuah bendera Malaysia dalam keadaan rusak dan kumuh. Dan dengan berbesar hati beliau mengambil bendera tersebut, melipatnya dengan rapi dan menyimpannya. Wow, keren. Wow, mantap.
Wow, respect saya Gang, sangat-sangatlah respect. Itulah bukti kehormatan ataupun netizen Indonesia ataupun rakyat Indonesia dan juga Malaysia ini saling jatuh cinta, saling menyayangi dan juga saling menghormati. Saya ada lagi satu video yang ini cukup panas ya. Ya ini nanti kita bahas lah, kita tengok dulu videonya geng. Bangsa kami didirikan, bukan diwariskan oleh Belanda seperti kalian. Diwariskan oleh Inggris. Tionghoa juga saudara kami. Mereka juga berkontribusi kepada berdirinya bangsa ini. Ya, dulu bahkan teks lagu Indonesia Raya pertama kali itu muncul di koran Sinpo milik saudara kami Tionghoa. Ya, jadi memang banyak dulu propaganda dan adu domba di antara kami. Ya maklum karena belum ada hasil waktu itu, negara kami ini belum ada hasil, pohon yang kami tanam belum ada hasil, jadi mudah digoyangkan, mudah terlena. Tapi terbukti setelah itu kami semakin hari semakin kuat, akar pohon kami menancap semakin kuat di tanah, dan kali ini bisa kita lihat ya, mungkin secara ekonomi secara umum kami masih tertinggal dari kalian. Tapi seperti saya katakan, secara hasil produksi kami sudah jauh melebihi pohon okulasi kalian. Karena itulah kami masuk G20. Karena buah dari pohon kami yang belum merata ini, itu sudah jauh mengatasi kalian. Dan tahu kalian ekonomi kalian bangga-banggakan itu cuma segini. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Cuman segitu kekuatan pohon okulasi kalian tadi dibandingkan kami, cuma itu bahkan satu cabang dengan sedikit ranting gitu ekonominya. Betul, masih daerah lain belum merata, tapi sudah berputik. Kami masih punya nikel, kami masih punya tempat wisata di mana-mana bisa dikembangkan. Ada banyak potensi. Anak-anak muda kami sekarang mulai bersekolah tinggi. Itu semua potensi yang akan membesarkan buah-buah di cabang-cabang lain pohon kami ini nanti akan tumbuh subur. Karena itu, ketika ada orang yang kami tidak suka mengelola negara kami bisa bangkit melawan. Kalian bisa. Belum ada sejarahnya. Belum ada sejarahnya kalian bangkit seperti kami. Beberapa kali jatuh bangun. Dan semakin ketika jatuh kami bangun, kami menjadi lebih kuat. Antara kami, bangsa yang merdeka, dengan bangsa yang selamanya masih terjajah seperti kalian. Ya. Kalian ikut aja kata Inggris bahwa negara-negara kerajaan-kerajaan lama itulah yang berhak. Mereka lah yang ditanyakan apakah mereka akan menjadi negara baru atau tidak. Kami tidak. Kami itu melakukan revolusi. Apakah orang Prancis nanya dulu ke Raja Louis ke-16 dulu bahwa ketika mereka mendirikan republik itu hak-haknya Raja Louis dulu yang harus ditanyakan, apakah Raja Louis setuju mereka membangun republik? Tidak. Itu namanya revolusi. Sumpah Pemuda kami tahun 1928 itu adalah revolusi. Oke. Dan siapa melakukan revolusinya? Ya sama, bangsawan-bangsawan itu juga, anak-anak raja itu juga. Itu bedanya raja-raja di negeri kami dulu dengan di negeri kalian. Kami melebur menjadi satu Indonesia, kalian tidak. Contohnya di daerah saya sendiri, di Gayo, raja di daerah Takengon itu namanya Abdul Wahab. Dia disekolahkan. Ketika Indonesia mau merdeka, apa? Dia menjadi ketua PNI. Dia hilangkan rajanya, dia hilangkan status rajanya. Raja-raja kalian di Malaysia mau begitu, berkorban seperti itu? Tidak. Itu yang menyebabkan, ya, itu yang menyebabkan bangsa kami ini berbeda dengan kalian. Kalian buat negara tapi tidak membuat bangsa baru. Kami membuat bangsa baru, bangsa Indonesia. Kami menolak klasifikasi penjajah. Ya, kami tahu kami ingin membuat satu bangsa yang baru. Tidak seperti kalian, ikut saja kategorinya yang dibuat oleh Inggris. Kata Inggris itu punya raja, raja kalian ikut. Kami tidak. Kami melakukan revolusi. Makanya itulah sebabnya
Kalian sampai hari ini itu tanah tetap punya yang di Pertuan Agung. Kami tidak. Negara ini punya kami, masyarakat kami. Ini tumpah darah kami. Wow. Yang memperjuangkannya itu nenek kakek kami dulu ikut berdarah-darah, ikut mati berjuang dengan Belanda untuk mendirikan bangsa ini. Bangsa kami didirikan, bukan diwariskan oleh Belanda seperti kalian. Diwariskan oleh Inggris. Bhinneka Tunggal Ika kamu bilang ngomong kosong. Kamu tanya ke orang Indonesia di sini ya. Identitas kami itu tidak seperti kalian. Kalian identitas kalian, saya Melayu, saya Cina, saya India. Kami tidak. Kami identitas kami yang utama itu adalah saya orang Indonesia. Ya, semua kamu tanya ke orang Indonesia ini, kami orang Indonesia dulu. Etnis nggak begitu perlu. Setelah itu baru saya orang Indonesia suku Gayo. Saya orang Gayo. Ya. Kamu tanya orang Bali sama, saya orang Indonesia suku Bali. Orang Jawa saya orang Indonesia suku Jawa. Orang Bugis saya orang Indonesia suku Bugis. Ya. Orang Kahayan saya orang Indonesia suku Kahayan katanya. Enggak kayak kalian. Dan satu, ya, yang tidak dulu disadari oleh pemimpin kalian dan yang visi jauh pemimpin kami terkait itu tadi, kalian memilih menjadi bangsa yang tetap menempel kepada akar lama Inggris itu. Okulasi di sana, sementara kami menanam pohon yang baru yang tidak disadari oleh pemimpin kalian. Tunas okulasi yang kecil itu tidak mampu memberi nutrisi kepada akar pohon yang besar peninggalan Inggris itu, sehingga perlahan-lahan akar pohon kalian itu membusuk. Akar pohon yang besar itu, itulah yang sekarang itu menjadi potensi kalian, rasisme konflik horizontal antara Cina, India, dan kalian sendiri. Kami tidak punya itu. Akar kami semakin lama semakin kuat karena kami menanam pohon yang asli. Dan terbukti kan bagaimana akar kalian membusuk. Singapura akhirnya melepaskan diri. Dan hasilnya mereka melejit jauh meninggalkan kalian ketika mereka memilih menjadi negara bangsa seperti kami. Tidak berkaum-kaum seperti kalian. Melejit jauh. Wow, ini gila ini, geng. Begitu sombongnya ya. Siapa tadi tuh? Winwan Nur ya. Begitu sombongnya Winwan Nur ya. Gini bang ya, saya sendiri juga orang Indonesia, sangatlah bangga sekali saya hidup di Indonesia, dilahirkan di Indonesia. Gini bang, boleh, berhak, kita memang punya hak untuk bangga dengan negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Tapi ingat bang, jangan sampai merendahkan orang lain. Apalagi ini negara orang lain, jiran kita. Kita dapat banyak bantuan dari negara jiran kita juga. Dan apalagi Indonesia, Malaysia ini macam abang adik. Apalagi dan juga kita ini sama-sama umat beragama Islam. Satu agama. Aduh, itulah bang. Kalau abang mempunyai dendam, mempunyai emosi, boleh. Tapi jangan dibuat macam ini. Karena ini seakan-akan menjatuhkan negara jiran kita. Terlalu bangga dengan negaranya sendiri, teringin menjatuhkan negara dan selalu mencari kesalahan-kesalahan dari jiran kita. Entah, saya pun tak tahu apa yang ada di pikirannya abang ini. Saya pun pelik. Yang sepatutnya kita ini membanggakan negara kita sendiri, tak payah menjatuhkan negara orang lain, karena setiap negara itu mempunyai peraturan dan juga undang-undang masing-masing. Abang katakan orang Jawa, macam saya orang Jawa, yang kedua Indonesia. Abang kata di Malaysia sana itu tak ada juga bang, di sana itu juga ada. Contohnya Sabah, Sarawak, itu pun juga orang Malaysia, sama aja sebetulnya. Tapi bedanya kalau di Indonesia ini soal bahasa, yang Indonesia ini ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semua bangsa yang masuk ke Indonesia itu harus wajib memakai bahasa Indonesia. Sampai-sampai ada beberapa orang China yang masuk ke Indonesia karena lama di Indonesia merasa nyaman, sampai-sampai lupa dengan bahasanya sendiri, bahasa Mandarin. Dan itu tak terjadi di Malaysia, hanya itu perbedaannya, geng. Kalau di Malaysia banyak kaum itu tetap menghargai
dari kaumnya asal. Misal keturunan Cina itu masih memakai bahasa Mandarin, dan juga harus boleh memakai bahasa Melayu karena harus berinteraksi dengan warga tempatan Malaysia. Itu deh menurut saya, geng. Jadi saran saya, Bang, ya, mau membanggakan negara sendiri boleh, silahkan, itu hak orang. Satu saja pesan saya, jangan sampai rendahkan negara jiran, apalagi Malaysia. Coba tengok, abang cari tahu dulu seberapa banyak, berapa juta orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia. Itu sebagai contoh, orang Malaysia ataupun negara Malaysia itu membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Coba korang pikir dengan akal sehat. Ini pengalaman saya, pendapat saya. Setiap orang dan mau juga mempunyai pendapat, ya. Cuman kalau pendapat saya ini menurut korang betul, tak apalah, alhamdulillah. Tapi kalau tak betul, mana yang tak betul, silahkan koreksi diri saya, kecam saya tak apa dikecam. Silahkan, janji tujuan saya ini untuk meluruskan dan juga untuk pembetulan. Jadi biar tak ada kesalahpahaman antara Indonesia dan juga Malaysia. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.